Wasifatil kamilatil azimatil ulia, dan oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja memiliki sifat-sifat yang kamilah, yang sempurna, yang azimah, yang agung, al-ulia, yang mulia. Wa ala athariha syamilati lil ula wal ukhra, dan oleh karena asar, bukti-bukti dari nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang termulia, yang mana bukti-bukti daripada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat yang Allah yang termulia tadi mencakupi kebaikan dunia dan akhirat. Kita sanjung Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memiliki nama yang terbaik, sifat terbaik, dan oleh karena seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat kelak adalah bukti daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ausalli wa sallim ala Muhammadin, dan aku bersalawat, aku memohon kepada Allah, maknanya aku bersalawat, aku memohon kepada Allah agar Allah menyanjung beliau di hadapan para al-malaikah, di hadapan para malaikat. Ausallimu, dan aku mohon kepada Allah keselamatan untuk beliau, untuk ala Muhammad, atas Muhammad, ajma'il khalqi likulli wasfin hamidi, makhluk yang paling meliputi, paling mengumpulkan segala sifat yang terpuji. Segala sifat terpuji ada pada beliau. Wa khalqin rasyidin wa khuluqin rasyidin, dan makhluk yang paling memiliki akhlak yang rasyid, yang mulia. Wa qaulin sadid, dan ucapan yang paling lurus, yang paling benar. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il 'abidi, dan juga aku mohon kepada Allah salawat dan salam atas ahli keluarganya. Kalau al disebut setelahnya atba', pengikut, maka al kita artikan keluarga. Tapi kalau sebelum setelahnya tidak disebut atba', maka al mencakup seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi, dan atas seluruh keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, wa atba'ihi, dan pengikut beliau, min jami'il 'abid, dari seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, namun setelah itu, setelah pembukaan ini, falaysa ba'da kalamillah, tidak ada setelah kalam Allah asdaq, yang lebih benar atau lebih jujur, wala anfa', dan lebih bermanfaat, wala ajma', dan lebih mengumpulkan, menyatukan, bi khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, min kalami rasuli wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada ucapan Rasulullah, Rasulnya Allah, utusan Allah, dan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena huwa a'lamul khalqi, karena dia adalah a'lamul khalqi, makhluk yang paling berilmu, paling mengetahui tentang Allah, paling mengenal Allah, paling yakin terhadap janji-janji Allah, dan paling tentunya orang paling mengenal Allah, paling mencintai Allah, dan paling menghamba kepada Allah, paling taat. Seperti kata Rasulullah SAW, nama ini aksyakum lillahi wa atqa', aku yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah dari kalian. Wa a'dhamuhum, dan karena dia adalah manusia yang paling nasihan, paling besar keinginan dia memberi nasihat, wa irsyad, dan membimbing, wa hidayatan,
memberikan petunjuk kepada seluruh hamba Allah. Beliau adalah orang yang paling menginginkan kebaikan kita, paling sayang kepada kita. Wa ablaghuhum bayanan wa tafsilan. Dan dia adalah orang yang paling ablagh, paling jelas, paling gamblang penjelasan beliau, tafsirnya beliau, artinya perincian beliau dari mulai dasar, wa tafsilan, dan perincian-perincian dijelaskan. Yang mendekatkan kita kepada Allah telah dijelaskan, yang menjauhkan kita dari Allah telah diperingatkan. Wa ahsanuhum ta'liman, dan beliau adalah orang yang paling baik pengajarannya, pendidikannya. Waqad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Yang disebut jawami'ul kalim adalah kata-kata yang lafadznya ringkas, sedikit tapi bermakna luas. Kata Imam Al-Lalikai dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kitab beliau adalah Imam besar Syafi'i dari beliau. Nah, kitab beliau adalah rujukan seluruh para Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau beliau jawabnya kalau dimaksud adalah Al-Quran, ya mungkin Al-Quran termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita Al-Quran, kemudian ditafsirkan oleh beliau dengan hadis dari beliau. Al-Quran jawabnya kan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling asdaqul qila wa ahsan haditsa. Khairul kalami kalamullah, dari ucapan-ucapan. Waktu surahul kalam ikhtisaran, atau ikhtasarallahu al-kalam ikhtisaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau itu ikhtisarul kalam. Kalimatnya mukhtasar, ya, ringkas tapi luas maknanya. Imam Abu Ali Fudail bin Iyad yang terkenal, dia pernah mengatakan bahwasanya seorang mukmin ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah qalilul kalam, katsirul amal, sedikit ucapannya, banyak amalnya. Ada ciri-ciri atau tanda-tanda munafik, katsirul kalam, banyak ucapannya, qalilul amal, sedikit amalnya. Kalau definisi orang belakangan ini beda lagi. Orang yang banyak penjelasannya pintar, gitu ya. Banyak salahnya, panjang lebar, tinggi rendah, ulama yang lebih daripada yang lain. Abu Bakar sama Ibnu Abbas lebih banyak ucapannya Ibnu Abbas. Tapi Abu Bakar adalah orang terbaik setelah para nabi. Rasulullah SAW kalau berbicara, apabila ada dari kita, dari umatnya yang menghitung-hitung yang bisa dihitung, kadang dia mengulang-ulangnya. Bihaytu kana yatakallamu bil kalam qalilan tuh. Ketika beliau berbicara bil kalam qalil, lafzuhu, sedikit lafaznya. Al-katsiratu ma'ani, tapi banyak maknanya, mengandung makna yang sangat luas. Wa ma'a kamalil wuduhi wal bayan alladhi huwa a'la rutabil bayan, disertai dengan kamalil wudu, lafaz yang pendek mengandung makna yang luas, disertai dengan kamalil wudu, yang kesempurnaan wudu, sangat sempurna penjelasan beliau, bayan beliau yang berada di a'la rutabil bayan, di atas seluruh puncak penjelasan. Secara logika mestinya kita lebih gampang memahami apa yang beliau sampaikan daripada yang disampaikan selain beliau, ya kan? Orang yang paling benar ucapannya, orang yang paling sayang, sangat menginginkan kebaikan kita, ucapannya ringkas,
dan jelas, maknanya luas. Artinya ketika dia menyampaikan sesuatu mestinya kita langsung paham, langsung jalan, kita langsung pahami dan kita amalkan. Tapi nyatanya enggak. Ya, lebih parah lagi sekarang nih di zaman kita ini. Ketika saya memberi nasihat kepada salah seorang ustaz, sebaiknya kita banyak membaca kitab-kitab ulama salaf, yang minimal ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, daripada kitab-kitab ulama sekarang. Karena tidak ada ulama sekarang tanpa ulama terdahulu. Oh, saya takut sama baca kitab Syekh bin Baz saja saya takut. Terus caranya gimana? Makanya saya mencari penjelasan dari muridnya. Apa kemudian Anda yakin paham terhadap penjelasan murid Syekh bin Baz? Nanti Anda butuh lagi keterangan dari muridnya Syekh bin Baz tadi. Apakah Anda yakin paham dari keterangan muridnya Syekh bin Baz tadi? Mestinya lebih tidak memaafkan kan mestinya. Kan aneh. Kembali secara logika mestinya ketika Rasulullah SAW bersabda demikian kita kan daripada pendapat Abu Bakar, Umar mestinya. Kan begitu. Tapi ketika Rasulullah misalnya contohnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menpukul. Faqala, kemudian bersabda, "Pun jadilah kamu Ibnu Umar, wahai Abdullah, di dunia ka'annaka gharib. Di dunia ini seperti orang asing." Paham nggak sih kita kalau beliau menyampaikan demikian kan maunya apa? Paham di sini kan? Orang asing. Awal amil sabil itu jadilah kamu seperti orang yang lewat. Amil sabil itu lewat. Orang asing itu mungkin dia singgah di suatu tempat beberapa saat. Asing gitu kan? Dia banyak mengenal orang-orang di sini. Adapun amil sabil lewat saja. Paling nengok. Ada maksudnya. Mestinya kan? Artinya maunya Rasulullah SAW terhadap kita umatnya. Fokus akhirat. Hidupmu jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Apalagi kemudian berebut dengan tempat singgah itu kan tak mungkin orang asing kok kemudian antri rebutan sesuatu yang ada di dunia ini kan aneh, terasing. Sebentar saja. Kata dia selalu dalam riwayat yang lain, mari ke dunia. Apa urusan dengan dunia? Mana di dunia? Ila karati bin istaghfar saja. Bermarah. Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang singgah di bawah sebuah pohon untuk istirahat sebentar. Semarah dan melanjutkan perjalanan, watalkan dan meninggalkan pohon tadi. Itu berarti makna hurba dari orang yang asing, singgah. Kalau adil saja lewat saja, lewat. Kalau Ibnu Umar paham, maka kemudian Ibnu Umar menasihatkan kepada murid-muridnya yang mengambil riwayat atau ilmu dari beliau. Kata beliau, tidak asbahta, jika kamu di pagi hari, fala tanpa beri masalah, jangan menunggu sore hari. Jadi dalam Islam sesungguhnya tidak ada kalimat nanti. Tapi sekarang kesempatan yang Allah berikan sekarang, fungsikan secara maksimal. Sholatmu saat ini sekhusus-khususnya, seikhlas-ikhlasnya, karena belum tentu nanti kamu bisa sholat setelah ini.
masih ada waktu. Kalimat-kalimat yang melemahkan seorang muslim, melalaikan seorang muslim dari nasihat dia tadi. Wa idza amsayta, dan apabila kamu di sore hari, pada terdiri as-shalah, dengan tunggu pagi. Segera lakukan apa yang kamu bisa lakukan, karena bisa jadi kamu besok bukan manusia, mayat. Ainaka la ta'lam ya Abdullah masbukal badan, karena kamu wahai Abdullah tidak tahu apa namamu besok. Maka kamu ambil kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu, dan hidupmu sebelum mati. Ini contoh sedikit ya, ini kalimat pendek, tapi itu jawaban kali bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk kita mengalami kehidupan dunia yang fana ini sebentar ini. Karena antara mati dan hidup itu nggak ada bandingnya, tidak jangan dibanding-bandingkan ya. Orang yang sudah mati yang mendahului kita, Rasulullah SAW meninggal dunia itu berapa tahun? Ribuan tahun kan, artinya 1000 tahun lebih. Kehidupan kita berapa sih? Dia jangan dibandingkan. Jadi pandai-pandailah kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan amalkan. Tapi ternyata susah untuk memahaminya ini. Banyak hal di dunia ini yang melemahkan kita, melalaikan kita dari ibadah, dari taat, dari ikhlas, dari tawadhu. Banyak. Ini kan nggak paham kita, atau tidak mau paham, atau bagaimana? Contoh sedikit. Atau yang lain misalnya, ketika Rasulullah SAW dari Muslim, dari Abu Hurairah, mana kasut sedekah min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Paham nggak? Mestinya paham. Tapi ternyata mayoritas orang nggak paham. Hitung-hitungan secara matematik, sedekah mengurangi harta, gitu kan? Jadi lelucon-lelucon di dunia ini banyak. Di diri kita harus lihat orang kita. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, wama dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan mazadallahu 'abdan bi'afwin, tidak Allah menambahkan pada seorang hamba pemaafan terhadap orang yang mendolimi dia, illa izzan, kecuali Allah akan tambah kemuliaan dia. Pemahaman banyak orang kalau memaafkan orang yang mendolimi dia itu adalah sebuah kerendahan, gitu, betul kan? Kan berarti tidak paham ya apa maunya Rasulullah. Padahal simple. Dan pasti seperti itu. Kita maafkan orang dari kita, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang tawadhu kepada Allah, kepada segala yang datang dari Allah, dengan bersegera melaksanakannya, baik itu apabila itu perintah, dan segera meninggalkannya apabila itu larangan, dan bersegera dia berada di situ ketika Allah meridhoi itu, dan bersegera nyah dari tempat itu kalau itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ini saya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, Allah akan tinggikan derajat. Dan banyak yang lainnya. Intinya begini, kita harus yakin ketika Rasulullah SAW orang yang paling sayang dari kita, paling simpel ucapannya, paling jelas penjelasan, paling gamblang penjelasannya. Ya tidak perlu muter-muter gitu kalau ada sabda Rasulullah SAW, kita dengar, kita taati. Kemudian kata beliau, waqad badali an adkura jumlatan salihatan min ahadithil jawami'i fil mawadhi'i 'ilm kulliyati. Dan waqad badali,
terlintas padaku untuk aku akan menyebutkan jumlah salihatan, beberapa jumlah yang baik, yang sahih dari hadis-hadis beliau yang al-jawami, yang luas cakupannya fil mawadhi'il kulliyah, dalam mawadhi' beberapa permasalahan yang sifatnya kulliyah, umum atau luas, wal jawami' fi jinsin, dan jawami luas cakupannya di dalam satu jenis permasalahan atau naum, jenis atau sama maknanya, jenis atau macam, awal min abwab bil ilmi, atau salah satu pintu atau satu bab dari bab-bab ilmu. Kalimat tersebut mewakili salah satu bab dari bab-bab ilmu. Ma'at takallumi ma'ala maqasidiha, disertai dengan takallum yang beliau akan menjelaskan. Takallum di sini maksud daripada hadis tersebut, wa ma tadullu alaihi, dan apa yang akan ditunjukkan oleh hadis tersebut, ala wajhin yasulu bihi al-ighram wal bayan ma'al ikhtisar, dengan cara yang akan yahsulu bihi, diperoleh dengannya al-ighram, penjelasan, wal bayan sama maknanya ya, penjelasan dan keterangan, perincian, disertai dengan ikhtisar, ringkas, artinya penjelasan yang ikhtisar, ringkas. Idil maqam la yaqtadi al-bastu, atau la yaqtadi al-basta, karena al-maqam permasalahannya atau situasinya tidak layak tadi, tidak mengharuskan perincian yang panjang lebar. Kemudian al-hadits al-awwal, hadis yang pertama, an-niyatu wal ikhlas, niat dan ikhlas. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ridhanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, seluruh amalan itu hanya dengan niat. Innama idul hasr, bahasa Arab bil hasr, untuk pembatasan, artinya membatasi sesuatu yang disebutkan saja dalam hadis ini dan mengeluarkan yang tidak disebutkan. Jadi amal perbuatan itu tergantung niat. Apabila amal tersebut tidak diikuti atau tidak dikerjakan dengan niat, maka ya bukan amalan. Igawan, seperti orang mengiga. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Pemangkat hijrah ila Allah wa Rasulih, dan Rasulullah SAW mencontohkan salah satu amalan. Barang siapa yang hijrahnya, amal hijrahnya, amal ibadah dan bentuk hijrah. Kalau di sekarang ini berpindah dari satu tempat yang kufur ya, tempat kekafiran, menuju tempat negara Islam gitu, atau negara tempat yang kita tidak bisa lagi menampakkan kebenaran secara terang-terangan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Kita harus pindah kalau kita memiliki kemampuan ke tempat yang bisa, di tempat itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan terang-terangan. Kalau hijrah orang itu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niatnya adalah kepada Allah, mencari keridhaan Allah, dan kepada Rasulnya, ini untuk mengikuti sunnah Rasulnya, membela beliau. Fahizratu ilallah wa Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dipahalai, dihitung, dinilai sebagai hijrah syar'iyyah yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kana hijrah dari dunia istiqbal berarti yang kehua hijrah ila hijrah ini, dan merasa hijrahnya untuk dunia yang akan dia peroleh, dia akan usahakan, atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi, dia mendapatkan apa yang dia niatkan, dan dia tidak mendapatkan nilai hijrah atau pahala hijrah. Hadis yang kedua adalah tahdhirul bidah, larang peringatan dari bid'ah, al-bid'ah. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahdatha fi amrina hadza ma laysa min", berarti siapa mengada-ada dalam urusan kami, urusan agama ini, ma laysa min, yang bukan darinya. Fi riwayat yang lain, man ahdatha ini tidak bukan muslim, sepakat.
Dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Muslim, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna, kata beda. Saya beramal untuk amalan. Amalan di sini adalah mencakup seluruh amalan ibadah. Bahasa untuk mengamalkan suatu amalan yang lain sekali yang rumah yang tidak ada urusan kami, tidak ada perintah dari kami, bahwa maka amalan itu tertolak. Radun imanku. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang pertama tadi juga diriwayatkan Bukhari Muslim. Tapi Bukhari Muslim di sini sekali lagi adalah yang memiliki lafaz man ahdatha ya. Adapun yang memiliki lafaz man amila adalah hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, hadani haditsani al-'azimani yadkhulu fihi ad-dinu kulluhu. Dua hadis yang agung ini masuk di dalamnya seluruh agama. Usulu wa furu'u, baik usulnya maupun furu'nya. Zahiru wa batinu, zahirnya maupun batinnya. Fa haditsu Umar, maka hadits Umar yang pertama tadi ya. Kata beliau, mizanun, timbangan bagi lil amalil batin, bagi amalan batin, amal hati. Timbangannya adalah hadis Umar, namal a'mal binniyat, tergantung niatnya amalan itu. Amalan yang besar menjadi bumerang bagi pelakunya ketika tidak diniatkan ke Allah, dicampuri dengan riya dan sum'ah. Seperti 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Mujahid sabilillah, orang yang qari Al-Quran, ahli baca Quran, dan orang yang dermawan, banyak hartanya, dan kemudian dia sedekahkan di jalan Allah. Ya, akhirnya dipanggil ketiga-tiganya, kemudian masing-masing beralasan, untukmu ya Allah, kenapa kamu belajar Al-Quran, belajar agama, belajar Al-Quran juga? Alasannya adalah untuk beribadah kepadamu. Aku membacanya di siang dan malam hari untukmu. Didesak dusta, kamu membaca itu untuk disebut sebagai qari, ahli Quran. Dan sudah disebutkan kamu di masyarakatmu sebagai ahli Quran. Kalau khawatir kita ya, kemudian di dunia ini sudah disebut sebagai orang begini, jangan-jangan di akhir tidak dapat apa. Kemudian yang kedua, mujahid sabilillah. Apa kamu berjihad? Karena apa? Karena engkau ya Allah. Dusta, semuanya mau berjihad untuk disebut sebagai pahlawan. Kamu sudah sebut seperti di dunia. Yang orang kaya yang dermawan tadi, kenapa? Untuk apa kamu bersedekah? Untuk ya dusta, semuanya kamu bersedekah untuk disebut sebagai orang yang dermawan. Dan disebut kamu di dunia sebagai dermawan. Dan kemudian 3 orang itu yang pertama dimasukkan ke neraka. Jadi seperti dengan yang dikasihkan oleh salah seorang ulama kita, ulama yang sudah mengenai Ahmad, yang bernama Bishr al-Harith. Tapi beliau memang tidak terkenal seperti Imam Ahmad karena beliau mengubur kitab-kitabnya. Padahal tidak meriwayatkan hadis kecuali yang sahih. Tapi beliau lebih memilih untuk tidak terkenal. Kata Bishr al-Harith, kata Imam Ahmad, Bishr al-Harith itu sempurna bila dia menikah. Ternyata Bishr tidak menikah. Sempurna Bishr al-Harith kalau saya tidak menikah. Di akhir hayat Imam Ahmad, beliau menyesali kemasyhuran beliau. Benar apa yang telah ditempuh oleh Bishr al-Harith. Memang nasihatkan pada berikutnya, hati-hati dari kemasyhuran. Aku telah diuji oleh Allah dengan kemasyhuran. Kata Bishr al-Harith, la ta'mal litudhkar, jangan kamu beramal untuk disebut. Waktu bil hasanata kama taktumul sayyi'ah. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekan kamu. Takutnya kalau berbuat jahat, berbuat jelek, malu. Mestinya seperti itu sudah rapatnya kita menyembunyikan kebaikan. Para ulama itu ada yang puasa gitu ya, beliau ini punya warung di pasar. Sebelum berangkat, sebelum subuh, beliau makan sahur. Sebelum keluarganya bangun, kemudian di pagi hari beliau itu seakan-akan makan gitu.
mulutnya itu dibuat kayak makan enggak kering, kalau orang puasa kan kering gitu. Benar Pak? Bawa bekal seperti biasa, bawa bekal, tapi untuk buka puasa. Nggak ada yang tahu, keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Nampak-nampaknya dia nggak puasa. Sampai sini ya, ini ya, kita akan lanjut pada insyaallah pemenang data. Dan berdoa yang disampaikan mudah-mudahan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.